Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 177. Cepat deal, pertahanan jebol deal, itu ada Alfamart kanan jalan deal, Ikrom berteriak panik. Fadil dengan tanggap membelokkan dan memarkir mobil di depan gedung sebuah bimbingan belajar yang tutup. Ikrom pun bergegas keluar dan mencoba membuka pintu bagasi mobil yang terkunci. Deal! Buka kunci deal, teriak Ikrom nampak amat tergesa. Setelah kunci pintu mobil terbuka bergegas, dia mengambil tas ranselnya dan berlari menuju minimarket yang berada di kanan jalan itu. Kok baunya gak hilang ya? Huk, huk, ucap Asmi keluar mobil sambil tetap menahan muntah. Lah iya, padahal Ikrom udah keluar loh Gus, jawab Fadil sambil mengikuti Asmi duduk di depan gedung ruko yang tutup. Tak berselang lama, Ikrom datang membawa 2 kresek besar. Aman kawan-kawan, ucap Ikrom riang gembira. Beli apa saja kamu Krom? Tanya Fadil. Ini sarungku tadi, udah tak cuci sekalian? Aku sekalian beli sabun cuci deal, jawab Ikrom sambil menaruh tas ransel dan kresek berisi sarung basah di bagasi mobil. Lalu dia nampak mengambil peralatan untuk membongkar ban mobil. Cari apa Krom? Tanya Fadil heran melihat temannya mengobrak-abrik peralatan darurat. Kunci deal? Nah ketemu, ucap Ikrom yang kemudian menuju kursi depan tempat duduknya tadi dan bergegas melepas kursi itu. Dengan sigap Ikrom melepas kursi mobil itu dan mengangkatnya keluar. Diapain Krom? Tanya Asmi yang belum berani mendekati Ikrom. Iya dicuci Gus, jawab Ikrom santai, kemudian dia mencuci kursi dengan deterjen yang dia beli, menggunakan air mineral botol besar. Tampak dia membeli banyak sekali botol besar air mineral. Lo apa tadi sempat keluar beneran Krom? Tanya Fadil setengah tak percaya. Ya, tipis-tipis, ucap Ikrom sekadarnya sambil asyik mencuci kursi mobil. Udahlah, lama-lama gak kuat aku, ucap Asmi menahan mual yang nampak pergi meninggalkan Ikrom. Loh Gus, kemana? Jangan ditinggal Gus, teriak Ikrom panik. Aku dan Gus langsung ke hotel depan saja Krom. Setelah lampu merah pertigaan itu ada hotel, kamu nanti nyusul kami saja, jawab Fadil sambil mengikuti Asmi pergi. Besok mobilnya cuci sekalian Krom, gak mau aku naik mobil bekas kotoranmu, jawab Asmi yang akhirnya tidak kuat menahan tawa. Loh Gus, sebentar, aku ikut, ucap Ikrom memelas. Tetapi Fadil dan Asmi sudah terlalu jauh berjalan meninggalkan Ikrom yang tangannya masih penuh sabun cuci. Selepas subuh, ketiga pemuda yang tidak tidur semalaman itu pun memutuskan tidur kembali. Sampai pada pukul 7.30, ponsel Fadil tidak berhenti berdering. Halo Ma, ucap Fadil sambil setengah tidur. Assalamualaikum Le, Fadil. Terdengar suara lembut umik Fadil dari seberang telepon. Loh Mik, ada apa? Ujar Fadil yang langsung bangun mendengar suara umiknya. Ayok bangun, kok malah tidur? Katanya mau apa nak Fatma? Ping, apa? Tanya umik Fadil kepada Fatma di sampingnya. Live shopping Mik, belanja siaran langsung, ujar Fatma. Oh iya, itu maksudnya. Umik juga mau ikutan. Biar gaul kayak anak sekarang gitu Le. Fadil mengucek matanya yang memang masih ngantuk berat. Iya Mik, iya. Mau mandi dulu. Nanti tak telepon lagi Mik. Umik sarapan dulu. Ngaji dulu. Minum obat dulu. Iya jangan lama-lama Dil. Keburu masak aku, inggi Mik. Seusai mengucap salam Fadil pun segera menuju kamar mandi demi mengumpulkan segenap nyawanya. Kucuran air dingin pun berhasil membawa kesadarannya kembali. Krom, bangun Krom. Apa Dil? Jack nguatuk aku, jawab Ikrom tanpa membuka matanya. Ayok berangkat, bangun. Istri dan umik udah bergabung untuk menindasku. Kalau tidak segera berangkat bahaya Krom, ujar Fadil. Mobilnya Lodil masih tak titipkan ke pihak hotel untuk dicucikan,
Cuci mobilnya masih jam 8 baru buka, jawab Ikrom yang masih tetap merem tak membuka mata sedikit pun. Ya udah, aku berangkat naik taksi aja, ucap Fadil lemas yang memilih langsung berangkat. Sepertinya memang sudah takdirnya merasakan penindasan ini sendirian. Sekitar pukul 10 Asmi dan Ikrom sudah sarapan dan minum kopi di lobi hotel. Mobil sudah siap. Barang-barang yang semalam diturunkan semua oleh Ikrom sekarang sudah dimasukkan lagi ke mobil. Mobil sudah harum dan bersih lagi karena sudah dicucikan paket lengkap oleh Ikrom. Gus, ini kita langsung menyusul Fadil atau mau sholat duha dulu Gus, ucap Ikrom yang tampak menggunakan setelan baru. Ikrom memutuskan membuang sarung, baju serta celana kotor setelah insiden semalam. Entah mengapa Ikrom merasa baunya tidak hilang meski sudah dicuci. Langsung Krom, aku sudah duha tadi sebelum turun. Kalau kamu mau duha dulu silahkan, jawab Asmi sambil sibuk melihat gawainya. Aku juga sudah Gus, langsung yok. Ini Fadil sudah Sherlock juga, jawab Ikrom. Bentar ya Krom, Asmi kembali menekan tombol di layar gawainya. Ikrom pun memilih kembali menyalakan sebatang rokoknya sambil menunggu Asmi yang terlihat masih ingin menghubungi seseorang. Beberapa kali sambungan dicoba, tapi sang istri tak juga mengangkat panggilannya. Jujur ada rasa bersalah di hati Asmi. Memang selama 2 malam ini, ia tak menghubungi sang istri, begitu juga dengan sang istri. Hanya pesan singkat berisi laporan Asmi sudah turun gunung, atau kembali melanjutkan perjalanan yang dikirimnya. Begitu juga dengan Zahra, yang hanya menjawab aman saat Asmi menanyakan keadaannya. Seolah keduanya sama-sama tahu jika satu sama lain perlu waktu untuk sendiri dulu. Tapi kini jujur rasa rindu itu mulai datang, semenjak rencana pulang di depan mata, bersamaan dengan kebimbangan Asmi yang mulai terurai pelan-pelan. Kemana kamu Ning Ayu? Ujarnya pelan. Ia pun mencoba melihat status beberapa nomor yang tersimpan di sana. Pandangannya berhenti pada status Ita, istri Fahmi. Di sana terpotret sang istri sedang memimpin kajian keputrian, dan benar saja, status itu baru diunggah 10 menit yang lalu. Tanpa sadar ia pun mengelus layarnya. Kangen aku, Ning Ayu, udah siap ini mah, tuh pilih sendiri aja, aku nggak bisa milihkan. Mik, meriki Mik, sampun dimulai Mik, live shoppingnya Mik, jangan sungkan-sungkan Mik, pilih aja yang Umik suka. Bentar-bentar, Umik tak ambil kacamata dulu. Suara Umik menjauh sembari mengambil kacamatanya. Pah, balik kameranya Pah, jalannya dari depan. Diulang dari pintu masuk biar kayak aku belanja beneran, panggil tokonya Pah. Suruh kasih tanda langsung barang yang aku mau. Fatma sudah heboh sendiri di ujung sambungan. Sedangkan Fadil hanya bisa pasrah sembari mengusap kepalanya. Ia pun menuruti permintaan Fatma. Kembali ke depan pintu sambil diikuti satu pegawai toko di belakangnya yang sudah siap dengan label, penanda dan spidol. Udah mah, Fatma dan Umik Fadil menatap kagum pada apa yang disajikan kamera Fadil. Wih, bagus-bagus nak Fatma. Lah enggeh Mik, betul kan, bagus-bagus. Mas, stop mas. Coba deketin ke pot besar yang ada ukirannya itu. Yang ini, Fadil menunjuk ke arah pot tembikar yang tingginya selutut dengan diameter sekitar 30 cm-an itu. Bagus nggak Mik? Dibuat pot monsteranya Umik gimana Mik? Oh ya, cocok nak Fatma. Umik ada 4 tanaman nak. Bungkusin 4 ya nak. Itu berapa harganya? 200.000 Mik. Fadil sudah mulai kelimpungan. Harga 4 pot saja sudah 800.000. Loh, nggak mahal itu nak Fatma, mboten Mik, murah itu. Di online lo satunya kena 400.000. Dibungkus Pah. Masnya suruh kasih tanda. Fadil pun mengangguk lemas. Dengan sigap sang karyawan memberi tanda huruf F pada label dan menempelkan label itu di pot yang diminta. Yang itu mas, yang ada pancuran airnya. Cocok buat kolam ikan ya Mik.
Ada suara kerucuk-kerucuknya nanti kolamnya Mik. Oh iya, cocok kayak di rumahnya temannya Umik itu loh. Oke Pak, bungkus ini 600.000 loh mah, loh, murah itu, kemarin di tukang taman mintanya 950.000. Fadil pun kembali lemas. Kembali petugas memberi label F pada pancuran air itu. Pembicaraan itu terus berlangsung sampai 1 jam lamanya. Hasilnya seperti yang sudah Fadil duga. Lebih dari sepertiga toko diborong Fatma dan Umik Fadil. Sungguh, mengkombinasikan dua wanita dalam hal belanja adalah definisi kantong kempes yang sesungguhnya. Berapa Pak totalnya? Fadil hanya diam. Lalu menunjukkan bil yang baru diberikan sang karyawan di sana. Harga 15.800.000 tertera besar di sana. Loh, banyak nak. Nggak apa-apa Mik, tenang. Kan Mas Fadil yang traktir. Iya kan Pak? Ucap Fatma sambil tersenyum lebar. Fadil hanya bisa menggaris senyumnya yang sama sekali tak bisa melengkung. Kecuali membuat garis datar yang hampir maju beberapa senti tandanya manyun. Pak, iya Mik. Tenang Mik. Alhamdulillah. Barokallah ya Le. Mata Umik nampak berbinar di ujung telepon. Fatma pun segera menutup sambungannya setelah mengucap salam dengan mesra. Fadil hanya menarik napas dalam-dalam sambil menyerahkan kartu debitnya kepada petugas. Tak lama HP-nya pun bergetar. Notifikasi uang masuk pada rekeningnya tertera di sana. Angka 18 juta tertera di sana. Lebih kaget lagi saat mengetahui bahwa Fatma lah yang mentransfer uang tersebut. Pak, sudah masukkan uangnya? Buat gantiin uangnya Papa? Nggak usah bilang Umik kalau pakai uangku. Aku tahu Papa belum punya uang. Makasih ya Pak. Emot cium menutup pesan singkat Fatma. Seketika Fadil terasa lega. Ia lega karena ditransfer sang istri, juga lega ternyata sang istri tak bersungguh-sungguh ingin menindasnya. Di saat Fadil sedang sangat sibuk live shopping, Asmi dan Ikrom sebenarnya sudah menghampiri Fadil di toko gerabah. Melihat Fadil yang tampak sangat bersemangat meladeni dua wanita yang dia cintai, mereka memilih untuk tidak mengganggu Fadil dan mencari hiburan lain. Mereka mengendarai mobil menyusuri jalan dan menemukan sebuah toko golok. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat-lihat golok daripada gabut menunggu Fadil. Mangga Kang, dilihat-lihat dulu Kang. Golok sembelih, golok tebas atau pisau chef semua ada Kang, sapa penjaga toko yang ternyata juga adalah pemilik toko golok tersebut. Assalamualaikum Kang, saya Asmi, ujar Asmi menyalami pemilik toko. Asep, Kang, balas Kang Asep pemilik toko sembari membalas jabat tangan Asmi. Cari golok yang bagaimana Kang? Tanya Kang Asep kepada kedua pemuda yang mengunjungi tokonya. Tidak tahu juga, Kang, ini tadi cuma lihat-lihat dulu Kang. Saya juga tidak ngerti golok juga, jawab Ikrom menjawab pertanyaan Kang Asep. Asli mana Kang? Jawa ya kalau dilihat dari logatnya, tanya Kang Asep pada Ikrom. Iya Kang, Pati Jawa Tengah Kang, jawab Ikrom singkat. Kalau Akang dari mana asalnya? Dilihat sekilas kayak dari Sunda, tapi logatnya kok Jawa. Ujar Kang Asep sambil mengamati wajah Asmi yang memang putih bersih layaknya kebanyakan peranakan Sunda. Kalau saya juga asli Pati Kang, cuma sekarang sementara tinggal di pondok kakek saya di Bogor, jawab Asmi pula sambil melihat koleksi golok Kang Asep yang lumayan banyak. Asep sendiri mulai bergumam pelan sambil mengamati perawakan Asmi. Bikin sendiri atau cuma jual Kang? Tanya Asmi berbasa-basi. Ah, itu Kang, bikin sendiri. Bapak saya yang pengrajin Kang. Asli Ciomas Kang, tetapi sekarang diteruskan adik, jawab Kang Asep. Oh, Ciomas ya Kang, goloknya beda dengan golok Jawa ya sepertinya. Beda Kang, beda daerah beda karakter, tapi saya nggak bisa menjelaskan detailnya. Kebetulan bapak saya ada Kang.
Mungkin mau ngobrol, jawab Kang Asep sambil memanggil Pak Sadeli, ayahnya yang sedang santai di belakang toko. Jujur Asmi sendiri kaget karena Kang Asep malah memanggil ayahnya, padahal ia hanya iseng saja sambil menunggu Fadil, tidak berniat mencari golok. Sadeli, dan jawab Pak Sadeli sambil menjabat tangan Asmi. Asmi saja Pak, jangan pakai den, ucap Asmi sambil tersenyum. Saya Ikrom Pak, sahut Ikrom yang juga menerima jabatan tangan dari Pak Sadeli. Tadi sempat dengar, katanya Kang Asmi sekarang di Pondok Bogor. Tanya Pak Sadeli pada Asmi. Benar Pak, saya di pondok kakek saya di Bogor, tetapi saya asli Pati Pak, jawab Asmi. Apa pondoknya Kiai Badrus nak? Jawab Pak Sadeli sambil cemas menebak. Betul Pak, saya cucunya Kiai Badrus, jawab Asmi sambil kembali terheran, mengapa tebakan Pak Sadeli langsung tepat sasaran. Loh, Gus Asmi ini berarti putra Gus Hasan Basori, putra Kiai Badrus. Tanya Pak Sadeli tergopoh-gopoh. Iya Pak, kok Pak Sadeli tahu? Tanya Asmi keheranan. Saya dulu santrinya Kiai Badrus Gus. Saya dulu mondok cukup lama di sana, mulai Gus Basori kecil sampai beliau berangkat mondok di Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Pak Sadeli berujar masih dengan ekspresi sangat keheranan. Alhamdulillah, iya Pak, jawab Asmi agak sungkan. Ia tak menyangka akan kembali menemui santri sang kakek. Gus apa panjenengan buru-buru? Kalau tidak saya mohon untuk mampir ke rumah saya Gus, di belakang toko Gus, pinta Pak Sadeli dengan wajah berharap. Asmi menoleh sekilas pada Ikrom, kemudian mengangguk pelan sambil mengikuti langkah Pak Sadeli. Rumah Pak Sadeli berada tepat di belakang toko. Akhirnya Asmi dan Ikrom diajak masuk ke rumah Pak Sadeli. Setelah terhidang kopi dan singkong rebus, Pak Sadeli datang membawa sebuah bungkusan putih. Gus, mohon maaf, sebelumnya saya mau cerita Gus, ucap Pak Sadeli memulai pembicaraan. Asmi mendengarkan ucapan Pak Sadeli dengan serius. Sedangkan Ikrom tetap fokus dengan singkong rebus, meskipun ritme makannya melambat setelah melihat bungkusan kain putih yang dibawa Pak Sadeli. Dulu sekaligus, pada tahun 1989 kalau tidak salah, saya masih aktif membuat golok di daerah Ciomas, daerah kaki Gunung Karang. Mata pria dengan tubuh kurus kekar berambut putih itu mulai menerawang jauh ke masa lalu. Saat itu, ya sekitar 33 tahun yang lalu, saya kedatangan seorang kakek bernama Mansur yang mengaku masih saudara dengan Kiai Badrus. Pak Mansur itu memesan sebuah golok dengan kualitas terbaik dengan bentuk yang sudah digambarkan pada sebuah kulit sapi. Pak Sadeli memulai cerita, sedangkan Asmi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pak Mansur membayar golok ini lunas di depan, lalu berpesan agar kalau jadi diantarkan ke Kiai Badrus Bogor, sebagai hadiah untuk kelahiran cucunya. Lanjut Pak Sadeli tetap dengan mata yang menerawang. Sebagai orang asli Banten saya tahu betul golok pesanan Pak Mansur itu golok jenis apa. Golok ini berjenis golok salam nunggal. Setelah golok ini hampir jadi kemudian saya puasa 3 hari selama proses penyelesaian golok dan pembuatan gagang dan sarung. Setelah selesai, saya gunakan kulit sapi yang digunakan Pak Mansur untuk menggambar desain golok tadi sebagai hiasan sarung golok. Pak Sadeli mengakhiri ceritanya sambil menyerahkan sebuah golok yang nampak cukup tua tetapi sangat terawat. Asmi menerima golok itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Kenapa Pak Sadeli tidak memberikan golok ini ke kakek saya saat masih hidup Pak? Tanya Asmi sambil mengamati golok salam nunggal di tangannya. Nah itu Gus Asmi, saya belum sempat ke Bogor karena kesibukan, dan akhirnya terlupa sampai sekarang, jawab Pak Sadeli dengan wajah penuh sesal. Nah, kebetulan sekali kok Allah menuntun Gus Asmi ke sini. Saya sekalian menyampaikan amanah, karena saya tidak tenang sebelum amanah ini tersampaikan Gus,
tambah Pak Sadeli merasa bersalah. Iya Pak, saya terima Pak. Terima kasih Pak. Asmi memandangi golok tersebut dengan saksama, sampai pandangannya terhenti pada sudut bilah golok itu. Tapi saya ingin bertanya Pak, kenapa ada tulisan AZM pada bilah golok ini? Tanya Asmi keheranan. Saya juga tidak tahu Gus, saya hanya mengikuti desain dan pesan dari Pak Mansur. Beliau juga tidak menjelaskan apa-apa. Jawab Pak Sadeli lebih lanjut. Asmi hanya menerima semua ini dengan hati yang tak menentu. Apakah memang ini semua takdir? Apakah memang semua ini sudah ditata oleh Sang Halik sedemikian rupa? AZM itu inisial Gus Asmi Pak. Jelas Ikrom kepada Pak Sadeli yang kebingungan menatap Asmi yang hanya diam dan melamun. Subhanallah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seru Pak Sadeli dengan mata berkaca-kaca. Berarti dari awal golok itu memang dipesan untuk panjenengan Gus. Saya lupa mengantar golok ke Kiai Badrus sampai Anda berdua kesini pun sepertinya juga sudah takdir. Jawab Pak Sadeli dengan nada lemah. Kebetulan juga saya lahir di tahun 1989 Pak, ujar Asmi kepada Pak Sadeli. Berarti ini memang dibuat dan dipesan untuk sampeyan Gus, jawab Ikrom yang juga ikut mengamati golok yang kini sudah dibungkus kain putih lagi oleh Asmi. Mereka bertiga pun mengobrol banyak tentang golok sampai akhirnya Fadil menyusul mereka. Memang Ikrom sudah menghubungi Fadil kalau mereka melihat-lihat golok juga sudah berbagi lokasi toko. Setelah dirasa cukup akhirnya mereka bertiga pun pamit. Mas Ikrom dan Mas Fadil sudah punya golok? Tanya Kang Asep kemudian. Belum Pak, jawab Fadil antusias. Saya punya Pak. Warisan dari ayah mertua saya, biasa untuk menyembelih sapi. Ikrom pun juga menjawab pertanyaan Kang Asep. Kalau tradisi Sunda Mas, setiap lelaki pasti punya bedok atau golok. Kalau bedok itu cenderung untuk kerja kasar Mas, memotong kayu, ke ladang atau keperluan lain. Jelas Kang Asep kembali. Kalau golok lebih ke pusaka, biasanya untuk simpanan atau jaga diri. Pelengkap ilmu silat atau menyembelih sapi dan kambing, lanjut Kang Asep. Percaya atau tidak Mas, biasanya golok yang diniati untuk pusaka biasanya cocok-cocokan dengan pemiliknya, karena setiap golok memiliki filosofi dan makna yang dalam. Tambah Pak Sadeli. Kemudian Pak Sadeli mengambilkan sebuah golok yang menurut Ikrom bagus. Begitu juga dengan Fadil yang telah memilih golok pilihannya. Kemudian Pak Sadeli menjelaskan golok Ikrom yang biasa disebut golok kandung yang memiliki makna selalu rendah hati dan tidak sombong. Golok kandung adalah golok petarung karena bilangnya besar di ujung. Memiliki makna bahwa pemilik biasanya orang yang periang tetapi agak sulit mengendalikan emosi dan sedikit berangasan. Tetapi hatinya baik, rangka kayu aren sederhana dan gagang tanpa ukiran berbentuk orang sedang ruku. Menandakan pemiliknya suka bekerja keras dan suka menolong orang. Ikrom hanya terdiam mendengar penjelasan Pak Sadeli. Dia tidak menyangka bahwa golok memiliki filosofi sedalam itu. Kalau punya Nak Fadil ini adalah golok perahu nangkup yang artinya perahu terbalik. Mulai pangkal sampai ujung lurus sama besar, dan tajamnya turun ke bawah. Golok ini sebenarnya hanya golok simpanan dan pajangan saja, karena hiasan rangkanya yang indah dan gagang golok diukir indah dan bermata batu permata rubi merah serta bermahkota emas murni. Ini adalah golok bangsawan untuk pelengkap status sosial yang tinggi serta tidak digunakan untuk sembarangan. Fadil manggut-manggut sok mengerti penjelasan Pak Sadeli. Sebenarnya Fadil tidak begitu mengerti penjelasan Pak Sadeli. Kalau punya Nak Asmi namanya golok salam nunggal, yang memiliki bilah lurus, tegas dan tajam. Golok salam nunggal memiliki makna bahwa orang yang memiliki golok ini akan hidup lurus seumur hidup, menggambarkan orang yang tenang, tetapi tegas, menggambarkan pemilik golok yang tenang, tetapi saat dibutuhkan sangat dapat diandalkan,
bahkan mampu melumpuhkan musuhnya dengan mudah jika ia mau dan memang diperlukan. Mereka bertiga mengamati golok mereka masing-masing, betapa tinggi budaya leluhur kita. Bahkan hanya sebilah golok ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Akankah budaya adiluhung serta keluhuran budi ini akan luntur dan menghilang tergilas zaman? Jalanan padat merayap kala siang itu. Fadil ingin mengemudi saja. Bukannya ia tak capek, tapi ia tak mau duduk di bekas bangku Ikrom. Bukannya masih bau, hanya saja bayangan kejadian semalam masih terbayang jelas di pelupuk matanya. Ikrom sibuk mengarahkan jalan sambil tetap asyik berkaraoke, meski tetap dengan gaya gunah dan tajwid mendengung yang sungguh mengganggu pendengaran. Tapi ya mau tak mau Fadil menerimanya daripada ia harus menahan kantuk sendirian. Asmi sendiri masih asyik mengamati goloknya di kursi baris kedua. Fadil yang sesekali mengamati Asmi dari spion tengah melirik ke arah golok yang dibeli Asmi. Maklum, tadi dia tak tahu bagaimana asal-muasal golok itu karena sibuk live shopping dengan istrinya. Liatin golok kayak liatin apa Gus? Kok dari tadi dilihat-lihat terus? Fadil membuka suara. Lah bagus lo Dil. Makin diamati makin bagus. Bagus dari mananya sih Gus, golok tua begitu apanya yang dilihat? Kok enggak beli kayak golokku aja bagus ada ukirannya bling-bling. Iyo beda Dil, onta Arab mana tahu seninya golok. Tahunya kambing apa kemarin Monera. Domba krom, domba Morino krom. Halah, sama aja, sama-sama wedus. Beda krom. Lagian Gus, golok kok bilahnya kayak berkarat. Kayak punyaku lo Gus. Bilahnya mengkilat bisa buat ngaca. Pasti tajam banget. Golok kok motif batik. Masak ya tajam. Lah kamu nggak tahu sih. Golok itu dari siapa? Ikrom berujar santai. Ia beli dari tadi kan? Bukan beli. Tapi dikasih sama Pak Sadeli. Titipan dari Mbah Mansyur 33 tahun yang lalu. Seketika Fadil terdiam berusaha mencerna ucapan Ikrom. Siapa Krom, Mbah Mansyur? Yang kemarin ngajakin kamu nyabut singkong itu loh. Dek, seketika bulu kuduk Fadil berdiri semua. Masa, kok bisa? Ini kalau diceritain Puanjang Dil. Diceritain juga kamu belum tentu ngerti. Ikrom kembali mencemooh sahabatnya itu. Gus, beneran toh dari Mbah Mansyur? Ikrom cuma bercanda kan, cuma nakut-nakutin saya aja kan. Gus Asmi hanya tersenyum tanpa menjawab. Melihat ekspresi Asmi, tengkuk Fadil seketika meremang, begidik ngeri. Kok perasaan gak enak ya? Kok tiba-tiba bos singkong bakar ya? Tapi kok lama-lama baunya busuk ya ini? Bukan aku Dil, sumpah. Bukan aku, terus siapa ini? Maaf teman-teman, sahut Asmi pelan dari belakang. Ikrom dan Fadil membuka kaca tanpa suara, tentu tak berani mengolok. Kalau aku yang kentut kamu protes habis-habisan, aku kamu kata-katain. Katanya makan bangkai. Kalau serangan dari Gus kamu kok diem aja. Ikrom memprotes Fadil habis-habisan, anu, takut golok singkong bakar. Salah, salam nunggal. Bersambung, terima kasih sahabat Diari Sobat 7, yang selalu setia, selalu dukung channel kami, jangan lupa subscribe,